Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Andrea Miansyah Putra dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Berikutnya saya akan membahas tentang tokoh, penokohan, alur dan latar dalam novel. Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan membahas tokoh. Menurut Abrahams dalam Nugrian Toro 2015 halaman 247, tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Berikutnya kita masuk pada penokohan. Menurut Jones dalam Nugrian Toro, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang digambarkan dalam cerita. Istilah penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Berikutnya ada alur atau plot, merupakan pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis kejadian atau peristiwa. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita menarik, mudah dipahami dan logis atau masuk akal. Suherli 2017 halaman 119 sampai 120. Berikutnya ada latar. Menurut Angelina Maria 2013 halaman 4, latar merupakan lingkungan tempat peristiwa terjadi dalam satu karya sastra. Latar terdiri dari 3 unsur, antaranya unsur tempat, waktu, dan sosial. Berikutnya kita akan menganalisis novel Menggapai Matahari karya Dermawan Wibisono. Nah, berikut alur yang terdapat dalam novel Menggapai Matahari karya Dermawan Wibisono. Hal ini dapat dari bagaimana penulis menggambarkan kehidupan Bimo yang awal mulanya disayang oleh keluarganya, berlanjut pada perubahan sikap keluarga kepadanya akibat ramalan yang diberikan padanya, sampai akhirnya Bimo membuktikan bahwa ramalan tersebut hanyalah omong kosong. Berikutnya saya masuk kepada tokoh. Di novel tersebut ada tokoh Bimo, itu sebagai pelaku utama dengan perwatakan gigih, tangguh, pantang menyerah, dan pintar. Berikutnya ada Bu Prapti, yaitu perannya sebagai ibu kandung Bimo yang perwatakannya disiplin, kelas, gengsi, dan keras. Berikutnya ada Gayatri atau saudara kandung Bimo yang perwatakannya baik, murah, senyum. Berikutnya ada Pandu Jomarton, itu nakal rajin. Ada tokohnya ada Mbah Manten, pedagang warung yang perwatakan tegas, lemah lembut, dan penyayang. Ada Pak De Sugeng, itu sebagai seorang peramal yang perwatakannya pemarah. Itulah perwatakan dan penokohan yang terjadi pada novel tersebut. Latar yang terdapat dalam novel Menggapai Matahari tersebut adalah terdapat latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang disajikan di dalam novel tersebut. Itulah yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.